awesome. Halo semua, kembali lagi bersama kita, Henny dan Eka Apriliana. Video ini adalah lanjutan dari video kemarin teman-teman. Kali ini, kami akan membahas mengenai bagian pemasaran di PT Petrokimia Gresik. Jadi, fokuskan pikiran kalian dan kita mulai presentasinya. Baik, hal pertama yang akan kita bahas yaitu bagian pemasaran dari PT Petrokimia Gresik itu sendiri. Dapat dilihat dari gambar, berikut adalah struktur dari bagian pemasaran dari PT Petrokimia. Di bagian paling atas ada Direktur Pemasaran, Bapak Mieni Sudaryo. Direktur Pemasaran ini membawahi 3 posisi atau 3 General Manager. Yang pertama, General Manager Penjualan Retail. Yang kedua, General Manager Penjualan Komersil. Yang ketiga, General Manager Pemasaran dan Logistik. 3 General Manager ini bertanggung jawab langsung ke Direktur Pemasaran. Direktur Pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemasaran produk serta menempatkan produk pada posisi yang tepat dan menguasai pasar, serta melakukan kerjasama dengan pihak luar perusahaan dalam hal pemasaran hasil produksi. Selanjutnya kita akan membahas tugas dari masing-masing posisi yang ada di bagian pemasaran PT Petrokimia Gresik. Yang ada di posisi pertama yaitu General Manager Penjualan Retail. Adapun tugas dari General Manager Penjualan Retail adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan strategi penjualan yang efektif untuk meningkatkan penjualan retail, termasuk analisis pasar, target pelanggan, dan promosi produk. Yang kedua, mengawasi kinerja penjualan retail secara periodik untuk memastikan pencapaian target penjualan. Ini termasuk monitoring kebutuhan produksi, consumption rate, dan stok bahan baku dan produk. Yang ketiga, mengembangkan program pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk. Ini termasuk kampanye iklan, promosi spesial, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Tugas keempat dari General Manager Penjualan Retail adalah membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan retail, termasuk memberikan layanan pelanggan yang memuaskan dan memahami kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tugas yang kelima yaitu mengkoordinasikan tim penjualan retail untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Ini termasuk memimpin rapat, menjalin kontak, dan mendorong diskusi produk. Tugas yang terakhir yaitu mengasah dan meningkatkan keterampilan tim penjualan retail melalui pelatihan, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan kinerja penjualan. General Manager Penjualan Komersil. Adapun tugas dari General Manager Komersil adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan mengimplementasikan strategi penjualan yang bertujuan untuk mencapai target penjualan produk komersil, termasuk analisis pasar dan identifikasi peluang baru. Yang kedua, memimpin dan mengawasi sebuah tim penjualan komersil, termasuk memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja tim dalam mencapai target. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap kinerja penjualan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan, baik yang sudah terbiasa maupun pelanggan yang baru, untuk memastikan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap produk perusahaan. Yang kelima, berkolaborasi dengan departemen pemasaran, produksi, dan logistik untuk memastikan bahwa semua aspek dari penjualan komersil berjalan lancar dan efisien. Yang keenam, mengelola anggaran penjualan komersil, termasuk perencanaan anggaran dan pengawasan pengeluaran untuk memastikan bahwa semua aktivitas penjualan itu dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan pasar dan berkontribusi dalam mengembangkan produk baru atau perbaikan produk yang ada untuk memenuhi permintaan pelanggan. General Manager Pemasaran dan Logistik. Adapun tugas dari General Manager Pemasaran dan Logistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk. Ini termasuk analisis pasar, identifikasi peluang baru, dan pengembangan program pemasaran yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, memimpin dan mengawasi sebuah tim pemasar
untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Ini termasuk memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sebuah tim dalam mencapai target. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap kinerja pemasar secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini termasuk menggunakan data penjualan, survei pelanggan, dan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang keempat, berkolaborasi dengan departemen lain seperti produksi, logistik, dan keuangan. Memastikan bahwa semua aspek dari pemasaran tersebut itu berjalan secara lancar dan efisien. Ini termasuk produk yang dipastikan tersedia secara terjamin dan dapat diakses oleh pelanggan. Yang kelima, mengelola anggaran pemasaran, merencanakan anggaran dan penguasaan pengeluaran untuk memastikan bahwa semua aktivitas pemasaran dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mengelola semua aspek logistik termasuk pengelolaan stok, pengiriman, dan distribusi produk. Yang ketujuh, pengembangan inovasi dan pengelolaan logistik untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Yang kedelapan, berkolaborasi dengan departemen lain seperti pemasaran, produksi, dan keuangan untuk memastikan bahwa semua aspek dari logistik tersebut berjalan secara lancar dan efisien. Ini termasuk memastikan bahwa produk tersebut yang diproduksi dapat diakses oleh pelanggan lain dengan cepat dan terjamin. 9. Mengelola anggaran logistik, termasuk perencanaan anggaran dan pengawasan pengeluaran untuk memastikan bahwa semua aktivitas logistik dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Audio Jungle.